Salam jumpa dalam seri video pembelajaran. Video kali ini membahas cara penyelesaian gelagar sederhana dengan menggunakan program StatPro versi 2004. Contoh soal yang akan dibahas seperti ini. Untuk penyelesaian secara manual dapat dilihat pada video yang linknya terdapat pada bagian deskripsi dari video ini. Untuk memulai, terlebih dahulu kita membuka program StatPro yang telah terinstall di laptop atau komputer. Tampilan awalnya akan seperti ini. Bagian ini menunjukkan tipe struktur, space untuk pilihan struktur 3 dimensi, plane untuk struktur 2 dimensi, floor untuk struktur lantai, dan truss untuk struktur rangka batang. Kemudian file name merupakan nama file, kemudian lokasi merupakan tempat file itu disimpan, kemudian title merupakan judul, ini bisa sama dengan file name atau boleh dikosongkan. Kemudian bagian ini menunjukkan satuan panjang secara default meter, dan sebelah ini menunjukkan satuan gaya secara default kilonewton. Karena soal kita merupakan soal 2 dimensi, maka kita pilih yang plane. Kemudian kita berikan nama file, contoh latihan gelagar sederhana. Seperti ini, kemudian simpan lokasi penyimpanan. Kemudian satuan panjang kita pilih meter, dan satuan gaya kita pilih yang kilogram. Selanjutnya next. Kemudian pada bagian ini juga kita pilih tab finish. Tampilan untuk memulai kerja seperti ini merupakan area kerja. Kemudian pada bagian atas terdapat beberapa menu dengan beberapa perintah. Bagian sebelah kiri juga demikian, dan sebelah kanan menunjukkan geometri daripada struktur yang akan kita buat. Kemudian karena struktur yang kita bahas adalah 2 dimensi, kita pilih tampilan 2 dimensi. View from Z. Nah, seperti ini. Perhatikan sumbu di bagian pojok kiri bawah yang menunjukkan untuk vertikal sumbu Y, horizontal sumbu X, dan tegak lurus bidang kerja sumbu Z. Kemudian kita kembali pada soal. Panjang gelagar antara tumpuan A dan B sebesar 6,5. Kemudian untuk cantilever pada bagian CA 0,5, dan pada bagian BF itu 1 meter. Kita kembali pada bagian area kerja StatPro. Kita jadikan skala X. Kita misalkan X itu skalanya per 50 cm atau 0,5 meter. Kemudian klik pada area kerja, ini menjadi 5 meter. Kurang lebih di soal panjang ini 8 meter, maka kita akan jadikan ini 16 untuk X-nya. Kita klik lagi di area kerja, nah ini akan kita dapatkan 8 meter. Kemudian kita definisikan untuk batang CA sebesar 0,5 meter. Batang CA 0,5 meter. Untuk membuat batang, kita klik Snap Node Beam. Kita klik dari 0 sampai dengan 0,5. Escape. Kemudian kita perhatikan antara titik A dan B yang merupakan tumpuan sebesar 6,5 meter. Dengan cara yang sama, Snap Node Beam 6,5 sampai dengan 7 meter di sini. Kemudian B sampai dengan titik F pada ujung cantilever sebesar 1 meter. Snap Node Beam 1 meter. Selesai, escape. Kita tekan escape pada keyboard. Kemudian close. Nah, tampilan akan seperti ini. Kita akan mengecek apakah ukuran yang kita sudah buat tepat atau tidak dengan mengecek jarak. Kita memilih tab Display Node to Node Distance. 0,5 meter, kemudian ini 6,5, dan bagian ini 1 meter. Jadi sudah sesuai dengan
soal. Kemudian untuk menghilangkan ukuran kita klik pada sebelahnya, remove all node, seperti ini. Untuk memunculkan nomor join dan nomor batang, maka kita bisa tekan shift persamaan shift plus N, kemudian shift plus B, huruf B. Jadi perhatikan pada area kerja, batang 1 diapit oleh join 1 dan 2, batang 2 diapit oleh join 2 dan join 3, dan batang 3 diapit oleh join 3 dan 4. Kita bisa hilangkan lagi untuk nomor batang dan nomor join dengan cara yang sama. Shift B untuk menghilangkan nomor batang dan Shift N untuk menghilangkan nomor join. Oke, selanjutnya langkah pertama untuk penyelesaian soal ini, kita harus membuat geometrik yang sudah kita buat seperti ini, geometri struktur. Kemudian pada langkah kedua kita menentukan dimensi batang. Pada program Start Pro ini mewajibkan kita harus menentukan atau mendefinisikan dimensi daripada batang-batang. Meskipun nanti kita bisa abaikan pada saat perhitungan. Misalkan kita gunakan dimensi batang semuanya sama. Misalkan kita gunakan 25-50. Kita tinggal memilih semua batang. Kemudian kita pilih pada tombol sebelah sini, general, kemudian pilih property. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita akan memilih untuk mendefinisikan dimensi batang, memilih define, tab define. Ada beberapa pilihan, ada circle, rectangle, T, trapezoid, dan seterusnya. Circle untuk berbentuk lingkaran, rectangle berbentuk persegi. Y menunjukkan tinggi penampang dan Z menunjukkan lebar penampang. Kita masukkan untuk tinggi penampang misalkan 0,5 meter, kemudian lebarnya 0,25. Di sini ada pilihan material, ada konkrit untuk beton, baja, steel, aluminium, dan pada bagian ini kita memilih konkrit atau beton saja, kemudian kita langsung klik tab assign. Nah, pada bagian ini akan semua batang sudah terdefinisi. Kita bisa mengecek ya, dimensi batang dengan menggunakan tampilan 3D render view seperti ini. Kita memilih semua batang, nah akan kelihatan seperti ini bentuknya, lebar 25 cm dan tinggi penampang itu 50 cm. Kita bisa close kembali. Selanjutnya setelah kita menentukan dimensi batang, langkah ketiga kita mendefinisikan pembebanan, beban-beban yang bekerja. Caranya kita klik lagi tab general, pilih load atau pembebanan. Nah, pada bagian ini kita masukkan saja beban, misalkan beban mati, nama beban, kemudian OK. Untuk menghilangkan dimensi, kita klik Shift X, Shift R ya. Kita klik bagian referensi. Di sini juga kita bisa mengecek untuk menghilangkan referensi. Kita bisa mengecek label. Di sini untuk properties X, berarti kita tinggal klik Shift X secara bersamaan. Kemudian kita munculkan nodal atau join, Shift N, Shift K untuk memunculkan joinnya. Simbol join yang titik hitam pada bagian ini, kita klik pada keyboard Shift bersama dengan huruf K. Kalau kita ketik lagi akan hilang. Ya. Kita munculkan join, kemudian pada soal ini, pada titik C atau bagian ujung cantilever sebelah kiri, beban yang bekerja sebesar 0,5 ton atau sebesar 500 kg. Bekerja di join. Sehingga pada ini kita akan mendefinisikan beban yang bekerja pada join ini. Nah, untuk mendefinisikan beban pada join kita harus mengganti kursor, jenis kursor. Di sini ada beberapa pilihan kursor. Ini kursor untuk batang,
ini plat, ini untuk join. Kita pilih untuk kursor join, seperti ini tandanya panah dan bulatan pada bagian bawah. Kita klik batang ini, kemudian tadi kita tentukan bebannya sebesar 0,5 ton atau 500 kg. Pada bagian ini kita pilih beban, ada beberapa jenis pembebanan, kita pilih yang nodal. Perhatikan pada sumbu bantuan, di sini sumbu Y yang vertikal, sehingga kita mendefinisikan pada sumbu Y sebesar min 500 kg. Min karena arah beban ke bawah, sehingga diberikan tanda negatif. Kemudian kita assign seperti ini. Kemudian pada titik D, jarak 3 meter dari tumpuan A bekerja sebesar 2 ton atau 2000 kg. Bekerja di batang. Jadi beban P2 berbeda dengan P1. P1 bekerja di join, sedangkan P2 dan P3 bekerja pada batang atau member. P2 sebesar 2 ton, jaraknya 3 meter. Kita ganti kursornya menjadi kursor beam atau batang. Kita klik batang sini, kemudian pilih beban yang bekerja. Di sini adalah pada member atau batang. Klik member. Ada beberapa pilihan, uniform force, uniform moment, concentrated force. Ini untuk beban terpusat, di sini beban merata. Karena beban kita merupakan beban terpusat, maka dipilih beban concentrated force. Klik, kemudian sebesar 2 ton atau 2000 kg. Kita klik min 2000, mengetik min 2000 karena arahnya ke bawah. Perhatikan pada bagian ini D1 kita masukkan angka 3 meter. Karena jarak dari tumpuan A sebesar 3 meter. Jika sudah, kita langsung assign seperti ini. Kemudian beban P3 bekerja pada titik E dengan jarak 5 meter dari titik A sebesar 2,5 ton. Kita definisikan lagi, kita pilih batang atau member, klik member concentrated force sebesar min 2500 kg, jaraknya D1 sebesar 5 meter, kemudian assign. Selanjutnya P4 bekerja di join F pada ujung cantilever, sehingga untuk mendefinisikan beban di sini kita memilih kursor join. Jika sudah, kita akan pilih join di sini. Kemudian pembebanannya untuk P4 sebesar 1 ton ke arah bawah. 1 ton ke arah bawah, kita pilih nodal. FY sebesar 1 ton atau min 1000 kg. Jika sudah, kita assign. Dan seperti ini. Untuk memastikan beban-beban yang bekerja, kita bisa memilih di sini nanti, melihat label untuk pembebanan. Kita bisa melihat bebannya sigma shift ya. Untuk menunjukkan beban, kita shift plus huruf V. Ya. Shift huruf V, maka di sini muncul 500 kg, min 2000, 2500, dan 1000 kg. Sudah sesuai dengan soal. Oke, selanjutnya untuk langkah ke-3 sudah selesai. Pada langkah ke-4 kita menentukan jenis tumpuan yang bekerja. Jenis tumpuan pada struktur ini. Pada tumpuan A, tumpuan sendi, tumpuan B, tumpuan roll. Jadi pada tumpuan ini tumpuan sendi, tumpuan B, tumpuan roll. Kita pastikan bahwa kursor yang terpilih adalah kursor untuk join. Kita definisikan untuk tumpuan, kita pilih tab general, kemudian support, otomatis kursornya berubah menjadi kursor join. Kita pilih pada bagian ini, definisikan sebagai tumpuan sendi. Akan muncul kotak dialog seperti ini, pilih create, kemudian kita pilih sendi. Sendi ini pin. Kita klik assign, simbolnya seperti ini. Kemudian pada titik B merupakan tumpuan roll. Kita pilih, kemudian create. Ya. Di sini tidak ada secara terdefinisi pasti untuk tumpuan roll, fix untuk jepit, pin untuk sendi ya. Kita bisa modifikasi untuk tumpuan roll, kita pilih fix bar.
fixed, but kita harus ingat bahwa untuk tumpuan roll cuma bisa memberikan reaksi atau perlawanan vertikal, karena untuk sigma horizontal itu sama dengan nol atau tidak ada reaksi. Sehingga pada bantuan, kita perhatikan pada bantuan sumbu pada bagian pojok kiri bawah, untuk sumbu horizontal dinotasikan dengan diwakili dengan sumbu X, sehingga untuk sumbu Y yang vertikal, sumbu Y ada reaksi perlawanan, tetapi untuk sumbu X reaksi sama dengan nol. Sehingga ini kita kekang, artinya yang dirilis, dilepas itu untuk sumbu Y. Yang lain kita centang, untuk Y kita tidak perlu centang karena ini kita definisikan sebagai tumpuan roll. Selanjutnya kita assign seperti ini. Sudah terdefinisi tumpuan sendi dan tumpuan roll. Selanjutnya, sebelum kita lakukan proses selanjutnya, kita memilih tab analisis print di sini. Kemudian ini ada beberapa pilihan tergantung dari data yang akan kita butuhkan nanti pada saat print ya. Di sini kita pilih saja no print, add, kita add, kemudian close. Perhatikan pada bagian sebelah kanan ini menunjukkan data-data yang sudah kita masukkan tadi. Yang data-data sudah kita masukkan, beban yang bekerja, support atau tumpuan ini sudah, kemudian perform analysis, finish. Nah, jika sudah sampai pada tahap ini, kita akan lakukan atau eksekusi dari program yang sudah atau angka-angka yang sudah kita masukkan, kita eksekusi dengan cara klik tab Analyze atau F5, kemudian kita pilih Run Analyze. Save. Kita menunggu sebentar sambil proses ini selesai. Oke, di sini sudah terlihat selesai. Kita klik Done. Kita tinggal nanti akan mengecek reaksi yang terjadi di titik A dan titik B. Kemudian nanti kita bisa melihat gambar bidang momen atau bidang gaya lintang. Selanjutnya misalnya kita mau mengecek reaksi, kita pilih tab Post Processing. Kita klik, kita pilih beban mati, pindahkan ke sebelah kiri, apply, OK. Kemudian kita besarin, load displacement-nya kita hilangkan karena kita akan mengecek dulu untuk reaksi. Pada bagian sebelah kiri ada tab reaction, kita pilih reaction, beban mati kita masukkan. Nah, di sini akan terlihat beban atau reaksi di tumpuan sendi sebesar 2038,461 kg, pada bagian roll 3961. Bisa kita bandingkan hasilnya dengan hitungan manual pada titik A. Di sini kita dapatkan hasilnya untuk reaksi ya, vertikal titik A 2,038 ton atau 2038 kg. 2038 kg. Kemudian pada titik B kita dapatkan kalau diperhitungkan secara manual dapat 3,962 ton atau 3.962 kg. 3.962 kg ini hampir sama dengan perhitungan secara manual dengan menggunakan StatPro, boleh dikatakan sama, sehingga kita bisa pastikan bahwa perhitungan secara manual sudah tepat sama dengan menggunakan program. Selanjutnya kita akan melihat gambar bidang momen. Gambar bidang momen seperti ini. Kita pilih gambar bidang momen. Untuk memunculkan gambar bidang momen, klik MZ di sini. MZ muncul seperti ini. Kemudian untuk memunculkan angkanya kita bisa memilih menu result.
kemudian pilih View Value, kemudian kita pilih Beam Result. Ya, untuk momen kita misalnya mengecek momen maksimum atau momen di ujung. Ya. Kalau momen di ujung sini 0, kita cek momen maksimum untuk momen, kemudian klik Annotate, Close. Nah, kita bisa melihat momen maksimum yang terjadi sebesar 41,678 kN meter. Ini bisa kita konversi menjadi satuan kilogram meter dengan menggunakan menu tools di sini, tools, kemudian kita bisa pilih unit converter ya, kita rubah untuk momen maksimum dari satuan kilonewton meter menjadi satuan kilogram meter dengan cara ini kita pilih untuk momen, pilih momen ya, momen untuk input panjang di sini sudah satuan meter, kemudian untuk hasilnya juga kita harapkan meter, kemudian gaya di sini kilonewton, kita rencanakan dengan satuan kilogram. Tinggal kita masukkan di sini 41,678, ini sama dengan 4.296,671 kg meter. Jadi kita bisa menggunakan unit converter. Kemudian kita bisa memunculkan gaya lintang, kita matikan atau tutup dulu bidang momen, kita pilih gaya lintang dengan klik FY ini, Serie Force, gambar seperti ini. Untuk memunculkan angka-angkanya kita bisa pilih report, kemudian result ya, result, view value, kemudian beam result, kita masukkan lagi untuk gaya lintang. Atau di sini share, maksimum atau di end boleh, annotate, kemudian close, akan muncul angka-angkanya. Kemudian dari gambar ini, bidang momen kita bisa kopikan ke Word dengan cara kita memilih ini edit, kemudian copy picture seperti ini. Jika sudah kita buka Word, kemudian kita pastikan seperti ini akan muncul gambarnya. Kita bisa lakukan edit lagi. Di sini kita bisa crop untuk membuat gambar lebih jelas. Ya, kita bisa perbesar gambarnya. Demikian pula untuk gambar bidang gaya lintang, kita bisa pilih, kita matikan untuk momen. Untuk bidang gaya lintang, angkanya kita hilangkan dulu, kemudian kita sama caranya copy picture, kemudian kita pastikan akan seperti ini. Jadi cukup mudah untuk kita menggunakan program StatPro untuk menyelesaikan soal gelagar sederhana seperti ini. Baik, demikian video pembelajaran kali ini, sampai jumpa pada video-video selanjutnya.